Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaira Salsa dengan NIM 100 akan mempresentasikan mengenai apa itu kebijakan tarif pada perdagangan internasional. Kebijakan tarif perdagangan internasional merupakan pengenaan pajak atau bea masuk terhadap barang yang diimpor dari negara lain. Tarif ini dikenakan oleh pemerintah suatu negara sebagai salah satu instrumen kebijakan perdagangan untuk mengatur arus barang masuk, melindungi industri dalam negeri, dan mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuannya yaitu tarif bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri lokal dari persaingan dengan produk impor yang lebih murah, serta sumber penerimaan negara melalui pajak atas barang impor. Dua, beberapa kebijakan tarif diberlakukan untuk melindungi sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional seperti industri, pertahanan, dan pangan. Lalu yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada impor sehingga neraca perdagangan menjadi lebih seimbang. Dengan membatasi impor dapat membantu menjaga stabilitas sektor ekonomi domestik khususnya ketika ada ketidakpastian ekonomi global. Dan yang keempat, tarif digunakan sebagai langkah anti-dumping, yaitu melawan praktik negara lain yang menjual produk di bawah harga produksi untuk menghancurkan industri lokal. Dampak positifnya yaitu pertama, perlindungan industri domestik, dua, peningkatan pendapatan pemerintah, tiga, penciptaan lapangan kerja di sektor terproteksi, empat, pengembangan industri, lima, mengurangi defisit perdagangan, dan enam, dapat melindungi industri kunci yang berkaitan dengan keamanan nasional seperti sektor pertahanan dan energi. Dampak negatifnya yaitu pertama, peningkatan harga konsumen akibat tarif secara langsung mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Dua, konsumen domestik menghadapi pilihan yang lebih terbatas dan harga yang lebih tinggi. Tiga, penurunan efisiensi produksi. Empat, pengurangan pilihan konsumen. Dan lima, biaya lebih tinggi untuk industri yang menggunakan input impor. Kebijakan tarif di negara berkembang yaitu negara berkembang mengandalkan tarif sebagai salah satu sumber utama pendapatan pemerintah karena sistem pajak domestik yang belum optimal. Dua, tarif digunakan untuk melindungi industri baru atau kurang kompetitif dari persaingan produk impor yang lebih murah. Tiga, negara berkembang seringkali memiliki kapasitas administratif yang terbatas dalam mengawasi arus perdagangan dan penerapan kebijakan tarif. Dan yang keempat, tarif digunakan sebagai alat untuk mendorong industrialisasi dan membangun ekonomi dengan cara melindungi sektor strategis dan mengurangi impor barang konsumsi. Terdapat studi kasus pula mengenai kebijakan tarif, yaitu terjadi perang dagang akibat kebijakan tarif sepihak dari Amerika Serikat terhadap produk impor asal Tiongkok yang dibalas dengan tarif serupa oleh Tiongkok. Tarif bilateral yang diterapkan mencakup ratusan miliar dolar. Dampaknya sendiri, yang pertama ada gangguan rantai pasok global yang menyebabkan perusahaan multinasional harus merelokasi produksi dan mencari pemasok alternatif untuk menghindari tarif tinggi. Hal ini menambah biaya operasional dan menurunkan efisiensi rantai pasok. Yang kedua, efek spillover ke negara-negara lain yang terlibat dalam rantai pasokan AS Tiongkok ikut terdampak secara ekonomi akibat penggangguan perdagangan nasional global. Dan yang ketiga, tarif memicu kenaikan harga barang konsumsi di AS, menekan daya beli masyarakat, serta penurunan volume perdagangan internasional berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global. Penanganan dari studi kasus sendiri yaitu yang pertama, negosiasi perdagangan nasional. Negosiasi perdagangan penyelesaian konflik melalui dialog bilateral dan negosiasi perjanjian dagang seperti Phase 1 Agreement pada 2020. Yang kedua, diversifikasi rantai pasok, yaitu perusahaan global merestrukturisasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. Dan yang ketiga, penguatan kebijakan domestik, yaitu kedua negara memperkuat kebijakan ekonomi internal untuk memitigasi dampak tarif. Kesimpulannya sendiri yaitu kebijakan tarif merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur arus barang impor, melindungi industri domestik, dan mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan perdagangan yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan mengurangi hambatan perdagangan, mendukung inovasi, dan membuka akses ke pasar global, kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri lokal dan menarik investasi asing. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan dan perlindungan bagi sektor-sektor rentan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.